pagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh saya dan seluruh kita semua. Saya undang kita semua bangkit berdiri karena kita terus bicara. Biarlah berkorban bagi kita semua. Kita mau bersyukur kepada Tuhan pada satu bukit jauh dari sini.
harmoni yang indah di hadapan Engkau Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini pujian penyembahan kami berkenan di hati-Mu, menjadi bau-bauan yang harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami. Damai sejahtera yang daripada Tuhan memenuhi kami semua pada pagi hari ini. Kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami patahkan segala siasat dalam bentuk apapun yang datangnya dari kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita semua tetap bangkit berdiri. Tuhan Yesus yang cinta saya. Kita naikkan pujian ini secara medley dengan pujian-pujian lain.
Dari surga memenuhi hati kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca ayat firman Tuhan yang ada tertera di Warta Jemaat yang Bapak Ibu terima dalam Daniel 11 ayat 32b. Dalam posisi bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan, kita baca 2 kali. Dalam hitungan yang ketiga kita akan mulaikan. 1, 2, 3. Daniel 11 ayat 32b. Tetapi umatku yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Sekali lagi, tetapi umatku yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kita semua tetap bangkit berdiri. Kalau banyak hal yang kita tidak mengerti bisa terjadi dalam hidup kita, kita mau tetap percaya, kita mau tetap mencintai dan tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku sadar tak semua
dan muliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah segala pujian, penyembahan yang juga kami naikkan Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu, berasal dari hati kami yang dengan tulus Tuhan. Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus turun atasnya, biar apa yang diperkatakan adalah sesuai dengan janji-janji-Mu dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Siapkan kami juga mendengarkan Tuhan, supaya kami bisa mengerti Tuhan, bukan karena pengertian kami sendiri, tapi pengertian daripada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami sudah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan dari Perjanjian Lama dalam Pengkhotbah pasal 11. Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai ayat 8. Mari saudara, saya sudah berdiri. Kita akan membacanya bergantian. Saya ayat yang ganjil, nanti saudara ayat yang benar. Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai ayat 8. Pedoman hikmat. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkan kembali lama setelah itu. Berikanlah kebahagiaan kepada penduduk, bahkan kepada lawan orang, karena engkau tidak tahu melakukan apa yang akan terjadi setelah itu. Bila awan-awan sangat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkan ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal tergeletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Lakukanlah hari-Mu bagi hari, dan jangan kamu beri istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Sebab jika orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya, segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Saudara, terima kasih. Puji Tuhan. Saudara, inilah rahasia bijaksana firman Allah yang disampaikan melalui pengkhotbah yang akan kita renungkan pada pagi hari. Saudara, ayat-ayat yang kita baca ini sungguh-sungguh akan mengajarkan kepada kita apa sih arti sukacita dalam hidup, ya. Di Pengkhotbah 11 ayat 8 katakan bahwa oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biar ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Nah saudara, dengan kata lain, pengkhotbah mengatakan kalau Tuhan memberi kita umur panjang, biarlah kita bersukacita, biarlah kita beria-ria di dalamnya. Meskipun tidak berarti tidak ada hari-hari yang gelap, ya. Pasti ada hari yang terang, ada hari yang gelap yang akan kita lewati dalam kehidupan ini. Tapi hari-hari yang gelap itu tidak boleh menghilangkan sukacita kita, ya. Walaupun kita mengalami pergumulan, persoalan, sakit penyakit, itu tidak membuat kita kehilangan sukacita. Karena kita tahu kita akan melewati hari-hari yang gelap itu. Dan satu hari gelap matahari akan muncul dan bersinar menerangi hidup kita. Nah, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa
di Tuhan 11 ini ya, ayat 7 kan, terang itu menyenangkan ya. Terang itu enak, terang itu manis ya. Jadi kalau kita mau bersuka cita dalam hidup kita harus ingat bahwa indahnya terang itu akan kita terima ketika kita bisa melewati kegelapan. Dan inilah rahasia pertama, saudara. Rahasia agar kita bisa tetap bersuka cita dalam hidup walaupun banyak mungkin persoalan, pergumulan. Rahasia pertama adalah marilah kita hidup dengan sukacita. Ya. Biarlah sukacita itu ada dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, saudara, Tuhan menginginkan, kita semua menginginkan bahwa kita harus hidup dalam sukacita. Ya. Puji Tuhan kalau sampai hari ini ya, saudara, kita diberikan kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih bisa bernapas. Dan kalau kita dengar mungkin berita-berita korban COVID-19 ya, banyak yang sudah dipanggil Tuhan ya. Puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dalam dunia ini ya. Tuhan memberikan kita hidup lebih lama lagi. Maka itu kita harus bersuka cita. Saudara, sukacita itu muncul bukan karena hidup kita nggak pernah mengalami kesusahan ya. Tetapi pengkhotbah ingin mengatakan, lihatlah kepada sisi terangnya gitu ya. Setelah kita mengalami persoalan, pergumulan dan kegelapan yang kita jalani dalam hidup ini, nanti ujung-ujungnya kita akan melihat terang itu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kita tidak akan bisa menghargai indahnya ataupun enaknya terang itu ya sebelum kita mengalami kegelapan ya, kegelapan malam kayak ya, pergumulan hidup. Jadi kalau kita mau ingin nikmati atau menghargai terang yang akan kita dapati ya, kita harus mencari terang. Jangan kita berjalan di dalam kegelapan. Jangan kita mengambil langkah-langkah yang menuju kegelapan ya. Nah saudara, uniknya dari ayat-ayat ini ya, di ayat ke-8 kan dikatakan bahwa jikalau engkau mendapat umur yang panjang, nikmatilah dalam sukacita. Tapi kalau kita lihat ya, terbalik keadaannya ya. Biasanya orang yang makin tua ya, mereka sering komplain ya, karena mungkin sakit penyakit atau kelemahan tubuh ya. Kenapa ya? Karena kita tidak bisa menghargai apa yang masih bisa kita nikmati ya. Cenderung kita melihat sisi negatif, sisi gelapnya ya. Tapi firman Tuhan hari ini memanggil kita agar kita mau melihat keindahan yang akan kita lewati setelah melewati awan gelap ya. Dan kita mau bersuka cita menikmati manisnya terang setelah melewati malam yang gelap. Itu saudara. Yang pertama, rahasia hidup sukacita. Marilah kita mau hidup dengan sukacita walaupun keadaan kita dalam suka, dalam duka, dalam sehat, dalam sakit. Hiduplah dengan sukacita. Lalu yang kedua, rahasia hidup agar kita bisa tetap bersukacita menurut Pengkhotbah 11 ayat 1 ya.
lemparkanlah rotimu ke air, maka kau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Jadi yang kedua, agar kita bisa memperoleh sukacita hidup adalah menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ayat yang kita baca ini dalam Pokok 11 ayat 1, ya. Lemparkan rotimu ke dalam air. Apa sih artinya? Ya saudara, ini bisa ditafsirkan kita harus hidup murah hati. Ya. Ada juga tafsiran lain bahwa ini merupakan investasi ya kalau kita lakukan ya, dan tujuannya apa nanti akan kita dapatkan ya, kayak kita mungkin investasi emas ya, kita beli emas pada harga murah, nanti pas harga mahal kita jual dan kita mendapatkan untung. Demikian juga ini saudara ya, jadi berkat bagi orang lain ya. Kita bayangkan ya, misalnya di depan kita itu ada aliran got atau aliran sungai ya, dan ketika kita lempar roti ke aliran air sungai itu ya, kita nggak lihat hasilnya ya, roti itu kemana ya, karena roti itu akan terbawa ya, dan sekejap mata roti akan hilang dan hanyut gitu ya di bawah arus air. Tapi kita nggak tahu nanti roti itu untuk apa, dimakan apa gitu. Mungkin di ujung got sana ya, roti itu dimakan oleh ikan gitu ya. Dan itu jadi berkat begitu ikan ya, karena kita melempar roti itu. Nah, demikian juga ketika kita memberkati orang lain ya, memberi berkat bagi orang lain yang kekurangan ya, kita nggak lihat hasilnya pas kita beri langsung mendapatkan faedahnya bagi kita, tapi itu di lain waktunya ya saudara ya. Jadi biarlah tindakan kita ini jangan kita anggap menjadi sia-sia ya, ketika kita menjadi berkat bagi orang lain ya. Seringkali kita juga hidup kita kehilangan sukacita karena kita pikir apa yang sudah kita kerjakan ya, apa yang sudah kita lakukan sepertinya gak ada hasil gitu ya, sepertinya gak berguna di mata Tuhan ya. Misalnya begini sebenarnya, kita melayani Tuhan, kita ya, main musik ya, jadi WA kayak ya, tapi saat itu belum kelihatan faedahnya bagi kita saudara ya, dan itu nanti di lain waktu nanti sudah rasakan sendiri ada faedahnya ketika juga melayani Tuhan ya. Jadi sama kita menjadi berkat bagi orang lain, tapi jangan kita pikir itu nggak berfaedah, nggak berguna di mata Tuhan, nggak di mata Tuhan, sehingga kita kehilangan sukacita ya. Ngapain saya melayani Tuhan, ngapain saya memberi berkat bagi orang lain, karena mungkin nggak lihat harinya ada hasilnya, tapi biarlah itu tidak menghilangkan sukacita, karena apa yang kita lakukan ini nggak sia-sia ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa melempar roti itu tidak akan pernah sia-sia ya, karena kita akan mendapatkannya lagi ya, meskipun ada waktu dari sana ya. Ketika kita menolong orang, ketika kita berbuat baik kepada orang, tentu juga mungkin bukan didorong oleh motif ya, suatu kali orang itu akan menolong kita ya. Pandangan ini nggak boleh saudara ya. Jadi kalau kita menolong orang lain, berbuat baik kepada orang, jangan ada pamrih ya. Jangan ada pamrih, nanti orang itu akan menolong kita. Jangan pikirkan itu. Namun firman Tuhan mengatakan, marilah kita hidup bermurah hati ya, dan suka di dalam memberi. Dan entah itu
menghasilkan atau tidak, ya. Yang penting kita sudah memberi, ya. Jadi sukacita hidup itu bukan karena kita bisa mengumpulkan banyak, tapi karena kita menjadi orang yang berbuah hati, suka memberi berkat dalam kehidupan kita, ya. Rahasia sukacita hidup adalah memberi berkat juga bagi orang lain, ya. Dan ketika kita memberi berkat ini, jangan ada pamrihnya, ya. Jangan, tapi pastilah, ya, di lain waktu kita juga akan ada faedahnya kita memberi berkat orang. Tapi jangan kita mempunyai pandangan kita harus memberi dengan ada pamrih sesuatu, ya. Selanjutnya saudara, dalam Pengkhotbah 11 ayat kedua, berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Nah saudara, yang ketiga, rahasia sukacita dalam hidup kita adalah kalau memberi secara maksimal semampu yang bisa kita berikan, ya. Maksudnya, saudara, kita bisa kasih 7, ya. Tapi karena kita pikir-pikiran ini kasih 2 aja lah, gitu. Dalam Pengkhotbah 11 ayat 2, berikanlah bagian kepada 7 bahkan 8, karena engkau tidak tahu apa yang terjadi dalam atas bumi. Ya. Jadi Pengkhotbah 11 ayat 2 ini mengajarkan kita agar kita memberi secara maksimal semampu yang kita bisa berikan, ya. Jangankan kita sebenarnya punya 10, ya, tapi cuma kasih 2. Jadi saudara, firman Tuhan mengingatkan, ya, satu kelak mungkin kita pada posisi yang membutuhkan, gitu, ya. Mungkin karena malapetaka, karena kecelakaan atau entah sakit penyakit atau apa, saudara. Ya, pada waktu itulah kita bisa bersyukur dan menyadari bahwa ada orang yang pernah kita bantu mungkin puluhan tahun yang lalu, ya, masih ingat kita, dan orang itu membalas kebaikan yang pernah kita lakukan. Nah itu yang tadi yang kedua, ya. Kita memberkati orang lain, tapi jangan kita langsung dapat hasilnya, ya. Mungkin ada waktu tertentu. Jadi tidak selamanya kita berada di dalam keadaan yang berkecukupan atau dalam keadaan yang jaya, ya. Nah, namun saat Tuhan memberikan semua kelimpahan dalam hidup kita, ya, senantiasa mana kita membuka mata kita lebar-lebar, kita mau lapangkan hati kita, ya. Kita lihat misalnya ada seseorang yang membutuhkan bantuan, ya, kita bisa memberi, tapi berilah secara maksimal semampu yang kita bisa beri, ya. Ya, ada saat-saat di dalam mungkin hidup kita hilang sesuatu yang kita miliki, ya, dan giliran kita berada di posisi yang membutuhkan, ya. Seperti saya bilang tadi, ya, di Tuhan kalau kita dulu pernah memberkati orang lain dan orang itu masih ingat, ya, bahwa kita pernah membantu dia juga akan pasti akan membantu kita. Ada hubungan tabur tuai, ya, situ ada tabur tuai, ya. Namun juga jangan ada pandangan atau motif juga dalam kita menolong orang susah itu, ya. Kita berharap terus kapan dia bantu saya lagi, kapan dia membantu saya, gitu, gantian kayak gitu, ya. Kalau kita tunggu-tunggu seperti itu, ya kita akan stres, ya. Maka kita bisa baik hati, ya, karena mungkin dalam hati kita, wah, orang ini belum dibantu, pas saya lagi kesusahan nggak mau bantu saya, gitu, ya. Jadi jangan kita mempunyai motif dalam menolong orang
ada pamrihnya gitu ya. Jangan kita menunggu-nunggu ya. Serahkan aja kepada Tuhan dan Tuhan akan membantu kita. Ya mungkin melalui tangan orang lain ya. Jangan kita harap misal kita pernah membantu orang ya. Mungkin secara maksimal ya, lebih banyak gitu ya. Tapi ketika suatu saat kita mengalami suatu persoalan gitu ya, dan kita perlu bantuan orang, itu saudara berpikir, dulu si A saya pernah bantu banyak ya. Kenapa sekarang si A ini nggak pernah bantu saya ya? Jangan punya pandangan atau sikap seperti itu ya. Itu akan malah membuat kita stres, bahkan mempunyai pahit hati ya. Jadi kalau kita lakukan itu, kita akan hilang sukacita kita ya. Biarlah kita mau senantiasa mengingat makna dari ayat ini ya. Kita tidak pernah tahu setelah waktu yang panjang berlalu ya, apakah kebaikan kita ini menghasilkan efek yang begitu indah gak bagi orang lain ya. Dan ketika bantuan yang kita berikan pada orang lain ini ya, memberikan efek ya, berfaedah bagi orang itu, dan itulah menjadi sukacita kita ya. Rahasia sukacita dalam hidup kita, kalau kita bisa memberi, berilah secara maksimal semampu yang kita bisa berikan ya. Dalam Pengkhotbah 11 ayat 3, bila awan-awan saat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkan ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Rahasia yang keempat dari Pengkhotbah 11 ayat 3 ini, agar kita bisa punya sukacita hidup ya, bahwa segala kesulitan itu dapat kita tanggung ya. Rahasia hidup dan sukacita karena kita tahu bahwa kesulitan, kesusahan ya, yang datang dalam hidup kita ini tidak akan melampaui kemampuan kita untuk menanggungnya ya. Kalaupun masalah atau malapetaka itu terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hal itu bukan permasalahan yang besar ataupun sesuatu yang bisa dibesarkan gitu ya. Kata orang sih lebay gitu ya, lebih-lebihkan dan menganggap bahwa permasalahan kita terima dalam hidup ini bisa membuat hancur gitu ya. Kayak orang gak punya pengharapan pada Yesus Tuhan ya. Tapi saudara, kalau kita baca dari kalimat ini ya, bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Jadi ketika pohon dia tumbuh ke kanan, ya di situ, nggak mungkin lari ke sana. Tuh. Demikian juga bila pohon tumbang ke sini, dia di situ aja tinggal, nggak mungkin ke sana. Jadi malapetaka dan kesulitan itu mempunyai keterbatasan ya. Maka itu kita tidak boleh kehilangan pengharapan ya. Kita nggak boleh kehilangan sukacita, karena kita tahu kita punya Allah yang tidak terbatas. Masalah yang kita punya adalah terbatas ya. Maka itu gak usah khawatir, gak usah takut. Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Dia sanggup melindungi kita, sanggup memelihara kita di dalam setiap kesulitan dan pergumulan yang menimpa. Dan itulah menjadi sukacita kita, bahwa segala persoalan yang kita hadapi itu ada batasnya, nggak begitu besar. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup
nolong kita. Ya. Jadi gak usah terlalu lebay, gak terlalu dilebih-lebihkan persoalan kita hadapi. Ya. Karena kalau kita belum diberikan, maka kita akan selalu berpikir tentang kesulitan itu terus, ya. Maka sukacita akan hilang. Dalam Pengkhotbah 11 ayat yang keempat, siapa yang senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa yang senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Nah saudara, sukacita hidup itu bisa hilang jika yang pertama adalah kita masih simpan-simpan akar pahit. Jika kita juga senantiasa berspekulasi tentang masa depan kita, maksudnya khawatir, kita takut ya, masa depan kita, kita takut, ada berita begini, kita takut, ada berita dari sana, kita ketakutan sendiri, ya. Kalau itu terjadi, maka sukacita dalam hidup kita pasti akan hilang, ya, karena ketakutan terus, ya. Kalau kita lakukan ini, ya, masih ada akar pahit, masih ketakutan tentang masa depan kita, ya, sukacita kita bisa berganti dengan kecemasan, gitu, ya. Ya, karena senantiasa kita takut, ya, apa yang akan terjadi di masa depan kita. Kalau di bidang ekonomi, gitu, saudara, ya, mungkin seorang pakar pelaku ekonomi, ya, dia mau beli barang atau gimana, ya, dia menghitung-hitung banyak hal, ya. Ya. Mungkin dia lihat, wah, kondisi saat ini orang-orang masih di rumah, belum mau beli banyak barang, ya, banyak lagi alasan-alasan yang itu, sehingga dia nggak mau nyetok barang, ya. Karena dia berpikir dan lihat bahwa kondisi dan kemampuan keuangan orang-orang pada saat ini dalam keadaan tidak pasti, ya, karena orang-orang masih mungkin takut belanja atau gimana, ya, atau juga mungkin karena banyak yang tidak bekerja, tidak di PHK, sehingga berpikir bahwa orang-orang itu nggak punya uang. Akhirnya apa, saudara? Ya karena menghadapi ketidakpastian, ya, sehingga hidup kita menjadi lumpuh, gitu, ya. Seperti orang yang menunggu terus-terusan, menunggu hujan, gitu, ya. Kapan hujan turun, gitu, ya. Tapi hujan nggak tahu turun, gitu, ya, akhirnya apa? Tidak pernah menabur, ya. Seperti seorang petani, ya, kan, mau nanam padi, kan, untuk hujan, tapi hujan nggak turun, dia nggak nanam, ya, karena itu. Dan ketika pada musim menuai, dia hanya gigit jari karena dia tidak menanam. Jadi demikian juga hidup kita ini, kalau diliputi oleh kecemasan, ya, membuat sukacita dalam hidup itu hilang, ya. Nah, dan sikap yang harusnya kita miliki adalah menjadi orang yang percaya pada Tuhan. Entah kita melihat cuaca apapun, ya, entah kita melihat banyak persoalan yang menghadang depan, ya, tapi tugas kita hanya memperkirakan dan mengantisipasi, ya. Contohnya ketika kita melihat awan mendung, kita pikir, wah, ini akan hujan, mau hujan, berarti kita harus siap membawa payung dan membawa jaket, gitu. Itu memprediksi. Kita nggak bisa mengontrol cuaca, ya,
kita nggak bisa mengontrol hujan. Mungkin aja mendung, tapi belum tentu dia hujan. Ya. Kita juga nggak bisa menduga kapan dan akan terjadi hujan itu. Ya. Bisa hujan itu lebih cepat ya, dari pikiran, atau hujan pun mungkin datang secara mendadak. Ya. Dan semua itu nggak bisa kita kontrol, saudara. Tapi kita bersyukur pada Tuhan. Ada aspek-aspek yang di luar kontrol kita ya, namun ada hal-hal yang pasti gitu, dalam kebijaksanaan Tuhan. Ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, walaupun di hadapan ada permasalahan, persoalan dalam hidup kita, ya, kita jangan takut. Percayalah kepada Tuhan. Seperti kita percaya bahwa matahari akan terbit selalu di timur, itu kita percaya, dan itu pasti terjadi. Besok dan besok lagi pasti matahari terbit di timur. Ya. Dan ketika mungkin bulan Oktober, November, Desember itu kan pasti mau musim hujan. Nah, kita bisa mempersiapkan diri kita, ya. Tetapi apakah kita bisa melewati musim hujan itu? Kita nggak tahu ya, kita nggak pastikan. Ya. Yang penting kita sudah mempersiapkan diri dan memprediksi, ya. Tapi kita tetap menabur, ya. Walaupun hujan kita juga tetap menabur. Jangan sampai kita kehilangan sukacita, ya. Firman Tuhan senantiasa mengingatkan kita, tetaplah bekerja walaupun banyak tantangan di depan. Ya. Kita tetap menabur, kita tetap rajin, tetap menabur benih pagi-pagi. Ya. Memang kita nggak tahu benih yang kita tabur itu ada yang dibuat ya enggak ya. Yang penting kita menabur, yang penting kita kerja. Ya. Seperti teman 11 ayat 6 kan. Taburkanlah benihmu pagi hari dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Dan inilah ya, panggilan Tuhan kepada kita hari ini. Jangan kita kehilangan fokus karena kita ketakutan akan hal-hal yang ya sudah lihat hari-hari ini lah. Banyak yang kena COVID ya, ataupun juga mungkin keadaan ekonomi yang enggak jelas saat ini ya. Tapi firman Tuhan berkata hari ini bahwa jangan kita kehilangan fokus, mari kita tetap mengajarkan melakukan hal-hal yang baik di dalam dunia ini. Ya. Selama tangan kita bekerja dengan rajin, kita pasti membuka kemungkinan. Tuhan pasti memberikan jalan. Apa yang sudah kita kerjakan akan membawa hasil yang baik. Lalu apa bedanya kita sebagai orang percaya dan orang yang punya iman, ya, tidak tahu apa yang akan kita lalui di depan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Bedanya saudara, kita itu punya Tuhan bernama Yesus Kristus, Tuhan yang bisa mengontrol, yang bisa mengatur dan memberkati apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan. Itu bedanya. Mari kita tetap berjalan, ya, apa yang dapat kita kerjakan dan percaya dengan iman percaya kita bahwa Tuhan yang akan memberkati. Ya. Kita percaya apa yang Tuhan kerjakan dalam misteri kegelapan, ya, kegelapan malam ya dalam hidup kita ya. Pasti membuat kita merasa takjub gitu ya. Meskipun kita nggak mengerti jalan-jalannya Tuhan ya, dengan akal pikiran kita ya. Seperti dalam Khotbah 11 ayat 5 ya.
Segala kau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung. Demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan-pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Nah saudara, ayat ini membandingkan karya Tuhan di dalam kegelapan hidup kita, dan hal ini bisa menjadikan indah gitu ya. Walaupun kita dalam saat ini kita kegelapan ya, tapi ada karya Tuhan yang bisa membawa kita sehingga kita bisa berjalan, kita bisa melihat terang itu ya. Sama seperti Tuhan mengerjakan janin bayi ya di dalam rahim seorang ibu ya. Kita nggak bisa lihat apa yang Tuhan sudah lakukan pada seorang janin bayi di dalam rahim ya, dalam kandungan ya. Kita hanya bisa takjub ya, kita hanya bisa kagum akan karya Tuhan itu ya. Nah setelah ayat ini memberi kita janji yang indah. Saat kita mungkin hidup di dalam kegelapan, kesusahan, ketidakpastian, kita tidak tahu apa yang ada di dalam. Namun saudara, seperti Tuhan yang menjadikan, yang membentuk tulang, daging dan jiwa dalam janin bayi dalam kandungan seorang ibu. Demikianlah Tuhan menjadikan sesuatu dari yang kita nggak tahu, dari yang tidak bisa kita kontrol. Tuhan akan menjadikan suatu kepastian ya. Dan itulah hidup yang penuh sukacita, itulah hidup yang penuh pengharapan pada Yesus Tuhan ya. Itu sebabnya kita bisa berkata hidup yang kita jalani adalah hidup yang indah ya. Mungkin hari-hari ke depan beberapa bulan ya, kita nggak tahu kita mengalami hidup berat, sulit ya, keadaan yang nggak menentu. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Ada karya Tuhan yang sanggup menolong kita dalam kegelapan malam ini. Maka itu tetaplah percaya dan jangan sampai hilang sukacita kita dalam hidup ini. Kiranya firman Tuhan menguatkan langkah-langkah kita dalam berjalan dalam kegelapan hari-hari ini, sebagaimana Tuhan sudah memelihara bayi di dalam kegelapan rahim seorang ibunya ya. Tapi kalau ketika bayi itu lahir, keluar, kita lihat betapa sukacitanya, betapa bahagianya orang tua itu yang akhirnya bisa melihat dengan mata kepala sendiri betapa luar biasanya karya Tuhan dan perbuatan Tuhan kepada dia. Dan itulah sukacita ketika kita berjalan ikut jalan Tuhan. Ada sesuatu yang indah, ada sesuatu yang menakjubkan yang bisa Tuhan lakukan di dalam kegelapan hidup kita ya. Kiranya kita senantiasa hidup ya, jangan sampai kehilangan sukacita dan senantiasa dipenuhi oleh pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mengangkat lagu pujian. Sukacitaku penuh, ku berpas memberimu. Mari saudara, saya mau berdiri, kita akan nyanyikan lagu ini, Sukacita itu. Sukacita
perkara itu baik bagi mata kita. Saudara, hari ini kita ingin bersukacita dalam hidup kita. Oleh karena di dalam perjalanan hidup kita, baik yang manis maupun pahit, kita akan menyaksikan kehendak Tuhan itu boleh berkarya dalam kehidupan kita. Terlalu banyak hal yang ajaib, terlalu banyak hal yang indah yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita di masa yang lampau. Jadi jangan kiranya kekhawatiran, kegelisahan itu memenuhi hati kita. Ketika itu kita lakukan, kita akan menjadi pesimis, kita akan menjadi kehilangan pengharapan, kita akan hilang sukacita kita. Maka itu jangan sampai kita menjadi malas mengerjakan sesuatu yang tidak menghasilkan ataupun menjanjikan. Tapi kalau kita tidak mau berusaha melakukan apa-apa, yang pasti tidak terjadi, kita tidak akan memperoleh hasil apa-apa. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, karena apa yang kita kerjakan dalam Tuhan tidak akan pulang dengan sia-sia. Dan apa yang kita bawa dalam doa kita kepada Tuhan, kiranya Tuhan jawab dan Tuhan berkati. Kita akan terima, kita akan pegang janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita terima dan pegang janji-janji Tuhan itu sampai akhir hidup kita, sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Kita akan lakukan perjamuan sukacita. Saya undang pelayan di dalam Tuhan.
Sebelum kita menerima pejabat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab banyak di antara kami yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Saudara, kita angkat tubuh Kristus di atas kepala kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, mecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan ucapan syukur dan percaya dan alami kuasanya, kami akan makan tubuh Kristus dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Cawan di sebelah kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dengan ucapan syukur dan percaya dan alami kuasanya, kami akan minum darah Kristus dalam nama Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali kami mengucap syukur kepada Engkau pada saat siang hari ini, karena kami sudah menerima firman menjadi pelajaran bagi kehidupan kami, menjadi kesehatan bagi kami untuk memuji membesarkan Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman. Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau sudah membukakan rahasia firman pada saat siang hari ini, sehingga kami Tuhan mengerti, dan kami Tuhan beri kemampuan bagi kami untuk melakukannya di setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi dan mencintai kami, sehingga Engkau berikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Khususnya pada saat ini kami bersyukur dan bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk datang memuji membesarkan Engkau Tuhan, khususnya menyembah Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tahu kerinduan hati kami dan kehausan kami dalam setiap kehidupan kami, dan Engkau sudah memberikan jawaban bagi kami melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu juga Tuhan. Pada saat ini kami juga Tuhan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Seberapa kami yang hadir, inilah kami Tuhan. Jamah setiap tangan-tangan kami Tuhan, maupun yang memberi, maupun yang tidak bisa memberi Tuhan, berkati kami semua, supaya hari-hari yang akan datang kami boleh memberi yang terbaik kepada pekerjaan-Mu di tempat
ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menjalankan persembahan kami ini. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus yang cinta saya. Tuhan Yesus yang cinta saya, kini akan senangkan hidupku. Oh, cintanya pada saya, damai sang yang kekal di hatiku. Dia bikinku jadi kaya, untuk menang atas cobaan. Haleluya, oh puji Tuhan, sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus yang cinta saya, Dia akan senangkan hidupku. Oh, cintanya pada saya, damai sang yang kekal di hatiku. Dia bikinku jadi kaya, untuk menang atas semua cobaan. Haleluya, oh puji Tuhan, sekarang dan selamanya. Jika tidak ada pengumuman dari wadah-wadah yang ada, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian doa ya, please. Iman kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan Haleluya, terpujilah nama Yesus di akhir ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan hadir bersama kami. Dan kami percaya Tuhan juga hadir sepanjang kehidupan kami dari hari lepas hari yang kami akan lalui. Karena kami menolong, jaga melindungi kami, jaga kami dari bahaya, jaga kami dari sakit penyakit, segala sukacita damai sejahtera itu berhadir di tengah-tengah keluarga kami. Berkati semua jemaat PGD bisa tercapai dalam usaha pekerjaan, kehidupan rumah tangga, apa yang menjadi kebutuhan juga Tuhan cukupkan segalanya. Perlindungan dari Tuhan akan menjaga rumah. Demikian juga semua hamba Tuhan, semua yang sudah terlibat dalam ibadah, Tuhan berkati dan berikan terlibat. Puji nama Yesus. Kita akan pulang. Tuhan sertai dalam ulangan masing-masing. Juga akan di rumah dengan selamat dan kumpulkan kembali pada jam-jam ibadah selanjutnya. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah pada engkau, memberikan sukacita, damai sejahtera. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, marilah kita pulang membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih anaknya Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita sepanjang hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bapa terima kasih.